Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 3, baik A, B, C, D, E, dan F, H, ya, 8 kelas paralel untuk kelas 3 ini ya. Baik, kita berjumpa kembali dalam materi ilmu pengetahuan sosial. Yang kali ini kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Jadi setiap ruang mempunyai potensi masing-masing yang tentu berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita menggambarkannya, bisa dilihat dari proses antara sebuah kapas menjadi baju yang kita pakai seperti sekarang ini. Kapas diproduksi di daerah tertentu yang menghasilkan kapas. Tidak semua daerah menghasilkan kapas. Lalu dipintal menjadi benang di daerah yang lain pula. Benang dibuat menjadi kain di daerah yang berbeda lagi, dan akhirnya menjadi sebuah baju. Jadi melalui proses tersebut kita saling tergantung, ya, saling bergantung. Jadi adanya perbedaan potensi tersebut menyebabkan adanya saling ketergantungan, khususnya dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Sumber-sumber ekonomi itu apa saja? Dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Untuk kali ini, untuk pertemuan pertama ini, kita hanya membahas tentang sumber daya alam. Nanti insya Allah besok Ustadz akan bahas ke sumber daya manusia. Lalu Senin depan mungkin Ustadz akan menyampaikan tugas tentang sumber daya alam. Dan untuk Selasa depan Ustadz akan menyampaikan tugas mengenai sumber daya manusia. Yang kebetulan di pekan selanjutnya kita akan mengadakan kelas konferen. Jadi mungkin kalau ada tugas yang belum dikerjakan atau ada yang tidak paham dengan tugasnya, bisa ditanyakan di kelas konferen di pertemuan di pekan depan. Baik, kita bahas pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ustadz bagi hanya 3 saja karena keterbatasan waktu dan materi yang begitu luas. Ustadz bahas dalam 3 kelompok. Yang pertama pertanian dan perkebunan, bidang pertambangan, bidang kelautan. Bidang pertanian kita contohnya seperti ini. Di slide selanjutnya ini hanya gambaran di awal, kalian bisa simak sendiri. Nah, ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, kayu, minyak kayu putih, kapuk, tembakau, jagung, teh, dan lain-lain. Di sini ada lada, sagu, dan padi. Kelapa sawit, kita di Jogja ini kita tidak bisa melihat kelapa sawit, tapi kalau di Sumatera mungkin lebih luas kelapa sawit daripada perkampungan yang ada. Minyak kayu putih kita bisa lihat di daerah Wanagama sana di Gunung Kidul kalau ingin melihat pohon yang menghasilkan nanti minyak kayu putih dan sebagainya. Tembakau, mungkin daerah kalian penghasil tembakau di daerah Temanggung dan sebagainya. Nanti mungkin tugas-tugas yang akan Ustadz sampaikan salah satunya adalah apa saja hasil perkebunan dan pertanian di wilayah sekitar kalian. Jogja ya Jogja, di misalnya di Ambon apa saja, misalnya ada yang orang Sumatera ya apa saja. Nanti kita bisa sampaikan atau kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk peta persebarannya kita bisa lihat untuk sagu di wilayah Indonesia Timur ya, lambangnya seperti itu, ada rotan, terus dan sebagainya. Kalian bisa cek sendiri peta persebarannya. Nanti kalian tinggal di wilayah mana, nah itu kira-kira daerah penghasil
yang ada di daerah kalian untuk mengerjakan tugasnya. Baik, kita lanjut ke sumber daya pertambangan. Kalau kita membahas tentang tambang, kita mesti teringat atau terlintas tentang Freeport ya. Freeport itu sudah melakukan pertambangan dari awal Orde Baru ya, dari tahun 70-an sampai sekarang pun masih beroperasi. Jadi kalian bisa bayangkan berapa ton harta alam kita yang dibawa atau dikeruk oleh pengusaha-pengusaha yang beroperasi di Freeport sana ya. Sedangkan kita hanya mendapatkan bagian dari saham saja, dan itu pun larinya ke orang-orang tertentu. Kita tidak lihat di masyarakat dan sebagainya. Pertambangan ada aluminium, nikel, tembaga, timah, pasir kuarsa yang kita buat untuk menjadi kaca, perunggu dan sebagainya, semen. Negara-negara yang kaya juga ada yang negara yang bersumber dari sumber daya alamnya. Contoh di Arab sana, Kuwait, negara-negara Arab, Brunei dan sebagainya itu penghasil minyak bumi. Jadi negaranya makmur. Ya, di negara kita juga mungkin ada beberapa sumur minyak bumi yang belum ditemukan atau belum tereksploitasi. Tapi ada juga yang sudah semakin habis, bahkan ada yang sudah tidak beroperasi. Contoh, salah satu tambang yang sudah tidak beroperasi di daerah Belitung sana ya. Kalau kalian nonton Laskar Pelangi, nah di situ terakhir masih ada pabrik untuk tambang timah ya, atau tembaga timah, tapi terlalu banyak yang timah, tapi sudah tidak beroperasi lagi. Nah itulah, jadi sumber daya alam juga ada yang bisa diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Ini peta persebarannya. Jadi kalau di Kalimantan apa saja yang bisa dihasilkan, ada minyak bumi dan sebagainya. Di situ ada lambang-lambang atau sebagai simbol-simbol dari penghasil bahan tambangnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas adalah sumber daya kelautan ya. Kelautan kita ingat zaman Menteri Bu Susi ya. Jadi kalau ada kapal asing yang berani mencuri ikan di Indonesia, semua hasilnya istilahnya kita ambil, karena itu hak milik kita, dan kapalnya diledakkan. Nah itu seperti itu. Sedangkan kasus yang sekarang malah menterinya terkena kasus korupsi ya, seperti yang mungkin kalian sudah tahu di media sosial atau sumber-sumber berita lainnya, yaitu adanya korupsi lobster ya. Hasil laut di Indonesia jelas lobster ada, perikanan jelas, mutiara dan sebagainya, sangat kaya ya, cuman tidak tereksploitasi atau tidak dimanfaatkan secara luas, secara besar. Untuk hasil perairan di Indonesia seperti ada tiram, pasir pantai dan sebagainya. Juga lokasi pantainya ya merupakan sumber pemasukan devisa dari sektor pariwisata. Ya, hampir pantai di Jogja semua sekarang sudah menjadi tempat pariwisata. Tambah lagi di wilayah Kebumen, Cilacap, Sukabumi, Pangandaran dan sebagainya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang sangat destinasi-destinasi wisata yang dikunjungi ya. Ketika sekarang mungkin agak berkurang karena adanya pandemi virus corona ini, tapi sebelumnya sampai Bali sana wilayah-wilayah pantai itu sangat tempat wisata yang sangat dikunjungi ya, sangat ya destinasi yang sangat ingin dikunjungi, seperti itu. Untuk wilayah perairannya jelas ada udang laut dan sebagainya ya, kepiting dan sebagainya, itu salah satu contoh hasil laut. Pemanfaatan laut ada dua, yang pertama sebagai sumber perikanan, yang kedua sebagai sarana penghubung. Perikanan